Selamat menonton, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dongeng. Tentu, anak-anak di sini pasti sudah tidak asing dengan yang namanya dongeng. Mungkin dongeng waktu mau tidur, ada yang bacakan dongeng, atau ada yang pernah baca sendiri dongeng di buku, di media sosial, di HP, atau dimanapun. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang dongeng itu sendiri. Apa itu dongeng dan apa saja unsur yang ada di dalam dongeng atau unsur intrinsik. Jadi, yang kita bahas adalah pengertian dan unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Dongeng. Nah, di sini dongeng dikatakan. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Contohnya dongeng si kancil, ada dongeng Timun Mas, dan banyak lagi dongeng lainnya. Tentu anak-anak sudah tahu dongeng itu. Di sini Bapak katakan sekali lagi, dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Beda dengan kisah-kisah atau cerita mitos atau yang lainnya. Jadi dongeng itu hanya cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya tadi seperti dongeng si kancil. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu dongeng. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam unsur intrinsik atau apa-apa saja yang ada di dalam sebuah dongeng. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh ini anak-anak pasti tahu, tokoh itu pelaku yang terdapat di dalam dongeng. Jadi, siapa-siapa saja yang bermain peran di dalam dongeng itu yang dikatakan sebagai tokoh. Misalnya, dongeng si kancil dan buaya. Berarti pelaku yang ada di dalam atau tokoh yang ada di dalam dongeng yaitu kancil dan buaya. Unsur intrinsik yang kedua yang ada dalam dongeng yaitu latar. Nah, latar ini adalah tempat, waktu, dan suasana.
Tempat ini artinya tempat di mana dongeng itu diceritakan. Misalnya dongeng kancil dan buaya di tepi sungai, berarti tempatnya di tepi sungai. Kalau waktu, anak-anak pasti sudah tahu. Waktunya siang, malam, pagi, sore, dan seterusnya. Dan suasana. Nah, suasana di sini bisa suasana senang, suasana sedih, suasana gembira. Lanjut, unsur intrinsik yang ketiga yang ada pada dongeng yaitu watak. Watak ini berkaitan penting atau berkaitan erat dengan tokoh itu sendiri yang pertama tadi. Jadi watak ini sifat atau karakter yang ada di dalam dongeng. Contohnya pada dongeng kancil dan buaya misalnya. Jadi watak tokohnya di situ nanti ada watak tokohnya si kancil dan watak tokohnya si buaya. Misalnya watak atau sifat si kancil ya ini cerdik. Itu contohnya. Lanjut, yang keempat ada alur. Nah, alur ini jalan cerita. Jadi jalan cerita ini bisa dari awal, maju jalan ceritanya atau alurnya maju mundur juga bisa. Jadi alur ini adalah jalan cerita yang menceritakan proses berjalannya sebuah cerita. Bisa berjalan secara normal ataupun bolak-balik. Seandainya bolak-balik, misalnya dia menceritakan masa lalu kembali ke sekarang, lalu menceritakan masa lalu lagi. Nah, itu yang disebut dengan alur atau jalan cerita. Dan unsur yang terakhir pada dongeng, unsur intrinsiknya adalah pesan. Jadi pesan di sini pasti anak-anak sudah tahu. Pesan ini adalah amanat yang terkandung dalam cerita. Jadi pesan ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil sesuatu yang berguna untuk kita yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan unsur yang ada di dalam dongeng. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dongeng. Di sini ada 4 jenis dongeng. Yang pertama ada fabel, legenda, hikayat, dan mitos. Fabel yang pertama, fabel adalah cerita hayalan yang tokoh utamanya adalah hewan. Nah, ini yang Bapak sebut tadi contohnya kancil dan buaya. Itu contoh dari fabel yang hanya sebuah cerita hayalan dan tokohnya adalah hewan. Lanjut, yang kedua itu ada legenda. Legenda di sini dikatakan cerita tentang asal-usul suatu tempat, benda atau peristiwa penting. Nah, contoh legenda di sini misalnya tentang Tangkuban Perahu. Pernah dengar Gunung Tangkuban Perahu? Nah, itu kan contoh legenda. Contoh legenda yaitu tentang Gunung Tangkuban Perahu yang awalnya adalah sebuah perahu ditendang lalu berubah menjadi sebuah gunung. Lanjut, yang ketiga ada hikayat. Hikayat di sini cerita tentang pangeran, putri, pahlawan, raja, ratu, atau orang bijak yang berhubungan dengan istana. Nah, kalau hikayat pasti anak-anak sudah tahu karena di sini sudah jelas dikatakan cerita tentang pangeran. Jadi, di sini adalah hikayat ini adalah cerita atau dongeng yang berhubungan dengan sebuah istana atau kerajaan. Lanjut, jenis dongeng yang terakhir adalah mitos. Mitos yaitu cerita tentang kesaktian, hal ajaib, dan suci atau hal yang berhubungan dengan dewa atau kayangan. Nah, kalau mitos ini adalah tentang kesaktian. Misalnya tentang raja-raja zaman dahulu yang mempunyai kekuatan atau dia suci atau dia berhubungan dengan dewa-dewa yang ada di langit sana.
Sekarang kita akan mengidentifikasi informasi isi, karakter tokoh, dan pesan dalam dongeng. Sudah tahu semua belum apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu artinya mencari tahu, mencari apa yang ada di dalam dongeng itu tadi, yaitu tentang informasinya apa, karakter tokoh, dan pesannya. Untuk mengidentifikasi cerita atau dongeng itu tadi, atau mencari tahu tentang dongeng, kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus memuat 5W plus 1H. Nah, 5W di sini adalah 5W. W-nya ini menggunakan bahasa Inggris dan 1H. Bahasa Inggrisnya yang pertama what. What itu apa. Yang kedua ada who, itu siapa. Why, mengapa. When, kapan. Where, di mana. Dan yang terakhir hanya, yaitu how, bagaimana. Yang pertama, kita akan mencari tahu atau mengidentifikasi sebuah dongeng menggunakan pertanyaan apa. Di sini dikatakan menanyakan amanat katanya. Jadi apa ini untuk menanyakan amanat benda atau peristiwa penting di dalam dongeng. Contohnya, pertanyaannya seperti ini. Apa amanat yang terkandung di dalam dongeng? Nah, itu menggunakan kata-kata apa. Yang kedua ada who, yaitu siapa. Kalau siapa pasti sudah jelas. Di sini menanyakan siapa tokoh atau pelaku yang terdapat di dalam dongeng. Yang ketiga ada why, mengapa. Kalau mengapa, kita harus menggunakan pertanyaan menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Contohnya pada dongeng, misalnya dongengnya tentang kancil dan buaya. Nah, di situ misalkan Bapak menanyakan mengapa buaya bisa tertipu oleh kecerdikan si kancil. Nah, itu contoh pertanyaannya. Dan yang keempat, menggunakan when atau bahasa Indonesianya kapan. Kalau kapan, ini pertanyaannya pasti berhubungan dengan waktu. Berarti pertanyaannya contohnya, kapan waktunya terjadi atau kapan dongeng atau peristiwa itu sendiri terjadi. Yang kelima yaitu where, di mana. Kalau di mana pasti sudah pasti menunjukkan kata tempat. Berarti di mana lokasi atau dongeng atau peristiwa itu sendiri terjadi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan yaitu how atau bagaimana. Nah, di sini menanyakan sifat tokoh, cara melakukan sesuatu atau urutan peristiwa dongeng itu sendiri. Karena kita tadi sudah membahas tentang cara mengidentifikasi informasi, sekarang kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi karakter tokoh dalam dongeng. Nah, kita akan mencari tahu sifat tokoh yang ada dalam dongeng dan karakter-karakternya. Yang pertama di sini adalah penyabar. Kalau penyabar, anak-anak sudah pasti tahu. Penyabar itu tidak cepat marah. Dia penyabar, penolong ada juga. Penolong itu suka membantu. Pasti semuanya sudah tahu. Ramah, murah senyum. Dan masih ada lainnya. Contohnya ada pemarah. Kalau pemarah pasti anak-anak sudah tahu. Contohnya pada dongeng bawang merah dan bawang putih. Nah, itu kan ada yang bawang merahnya pemarah atau jahat. Nah, jahat juga termasuk dalam karakter dan ciri-ciri. Jahat, baik, penyabar, penolong, ramah. Nah, itu contoh karakter dan ciri-ciri tokoh yang ada di dalam dongeng. Setelah kita tadi
sudah bisa mengidentifikasi informasi yang ada di dalam sebuah dongeng, terus kita mengidentifikasi karakter dan ciri-ciri tokoh yang ada di dalam dongeng. Sekarang kita akan memerankan tokoh dalam dongeng. Nah, jadi dalam memerankan ini kita harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memerankan tokoh di dalam dongeng, yaitu kita harus melakukan beberapa hal yang perlu dan juga harus memperhatikan beberapa hal sebelum kita memerankan sebuah tokoh dalam sebuah dongeng. Jadi, sebelum kita memerankan tokoh dalam sebuah dongeng, kita harus punya dua hal yang harus wajib. Yang pertama, hal yang harus dilakukan sebelum bermain peran. Nah, hal-hal yang harus dilakukan sebelum bermain peran. Jadi, sebelum bermain peran, kita harus memperhatikan berikut. Yang pertama, cari tahu tentang karakter tokoh. Nah, cari tahu tentang karakter tokoh ini artinya kita harus mengenal tokoh itu sendiri. Karakter dia kayak mana. Tadi kan ada karakter penyabar, pemarah misalnya contohnya, penyayang, murah senyum dan sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu karakter tokoh itu sendiri yang ada dalam dongeng. Yang kedua, cari tahu tentang cara berbicara atau kebiasaan. Ini kurang lebih sama dengan yang nomor satu tadi. Jadi kita harus tahu cara dia berbicara. Misalnya dia berbicaranya kasar, lembut, atau cara dia berbicaranya pelan-pelan. Kebiasaannya ngapain saja tokoh ini. Misalnya kebiasaan tokohnya ini bekerja. Atau kebiasaan tokohnya ini suka menolong orang. Nah itu contohnya. Yang ketiga, pahami apa yang biasa diucapkan tokoh. Nah, ini paling penting, pahami apa yang biasa diucapkan tokoh. Jadi misalnya tokoh suka mengucapkan kata apa, jadi kita harus bisa memahaminya. Yang keempat, lakukan latihan. Nah, ini paling penting. Kalau kita tahu tapi kita tidak pernah berlatih, ini sama kayak kita belajar. Kita pandai tapi jarang belajar, pasti nggak akan tahu. Sama juga kayak ini. Jadi, sebelum memerankan tokoh, kita yang paling penting adalah melakukan latihan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum bermain peran. Yang pertama, pengucapan jelas dan lancar. Nah, pengucapan jelas dan lancar ini berhubungan dengan cara berbicaranya. Jadi, dalam memerankan tokoh atau kita misalnya kita naik di sebuah panggung lalu mementaskan sebuah teater, anak-anak dalam mengomong harus jelas dan lancar agar dalam dialognya nanti terdengar dan yang mendengar dongengnya juga dapat mengerti apa yang anak-anak sampaikan. Yang kedua, suara tetap dapat didengar dengan keras dan jelas. Nah, kurang lebih juga ini sama dengan yang nomor satu tadi. Jadi, suara kita harus keras dan jelas. Tidak tergesa-gesa mungkin, tidak terbata-bata kata-katanya. Jadi, dapat didengar dengan jelas oleh para pendengar. Yang ketiga, mimik wajah dan gerak tubuh sesuai dengan dialog. Mimik wajah ini adalah bentuk wajah dan gerak tubuh sesuai dengan dialog katanya. Jadi saat marah berarti raut wajah anak-anak harus berubah seperti orang marah. Saat misalnya melakukan sebuah canda gurau jadi mukanya harus terlihat senyum dan gembira. Nah, itu contoh dari mimik wajah atau bentuk wajah. Dan yang kedua adalah gerak tubuh sesuai dengan dialog. Nah, jadi gerak tubuh ini juga harus sesuai. Nanti misalkan di situ dikatakan sedang berjalan, tapi tubuh anak-anak hanya diam. Nah, itu harus disesuaikan dengan dialog. Sekian materi kita hari ini. Semoga
yang didengar dan yang ditonton dapat berguna. Tetap semangat. Setelah kita mendengar video pembelajaran yang telah kita dengarkan tadi, agar Tuhan menyertai kita, informasi yang kita dengar dapat kita gunakan, dapat berguna bagi kehidupan kita dan bagi sekitar kita. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.